Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 3 Juni 2021 dalam pekan ke-9 masa biasa. Hari ini kita memperingati Santo Carolus Lowanga dengan kawan-kawannya, para martir Afrika. Kita memasuki novena tubuh dan darah Kristus hari yang ke-7. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Tobit, bab 6 ayat 10 sampai 11. Bab 7 ayat 1, ayat 6 dan ayat 8 sampai 13 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 1, ayat 5 sampai 9. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang hukum yang paling utama dalam ajaran Kristus, dalam kekristenan. Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepadanya, "Guru, hukum mana yang paling utama?" Dan Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah mencintai Allah dan mencintai sesama. Tidak ada hukum lain di atas hukum itu. Artinya hukum inilah yang paling mendasar, hukum inilah yang paling utama. Hukum cinta kasih mesti menjadi motivasi dan kekuatan siapapun yang mencintai Allah dan mencintai sesama. Itu maksudnya. Karena itu, apa yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini juga merupakan ungkapan cinta. Karena cintalah, maka Tobia, anak Tobit, memperistri Sarah, anak Raguel. Itu yang diceritakan dengan sangat bagus dalam bacaan pertama hari ini. Karena cinta pula lah, maka Tobia tidak lagi melihat Sarah sebagai seorang janda yang pernah dipersunting oleh ketujuh laki-laki dan semuanya itu telah meninggal. Tobia malah melihat Sarah sebagai seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang patut dia peristri. Artinya, Tobia tidak melihat masa lalu dari Sarah, anak Raguel. Dia mencintainya, dan cinta yang begitu hebat dari Tobia kepada Sarah membuat dia tidak mengingat masa lalu yang mungkin kelihatannya kurang baik. Cinta menghapus segala-galanya yang kurang baik. Cinta melihat orang lain secara baru. Itu yang dilakukan oleh Tobia kepada Sarah, istrinya. Karena cinta itu pula lah, cinta kepada Tuhan yang diimani, cinta kepada Yesus. Maka Carolus Lowanga, seorang hamba, seorang pelayan Raja Mwanga dan teman-temannya rela dibunuh sebagai martir. Mereka diminta untuk mengikuti kehendak raja yang tidak senonoh menurut cerita, yang melawan imannya, yang melawan ajaran-ajaran Tuhannya. Mereka tidak peduli. Nyawa mereka pertaruhkan, dan memang sesungguhnya mereka akhirnya mati sebagai martir. Tetapi iman mereka tetap kokoh, tetap teguh. Dan iman yang kokoh justru dimotivasi dan diberi kekuatan oleh cinta yang luar biasa mereka, Carolus Lowanga dan teman-temannya, kepada Yesus, kepada iman mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diberi tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Baik dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, juga dalam kehidupan menggereja, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki. Pertanyaannya, apakah cinta, apakah kasih
menjadi motivasi kita menerima pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita? Apakah kasih kita baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan yang kita imani, kepada gereja kita, kepada lingkungan kita, kepada paroki kita, kepada wilayah kita? Apakah Tuhan tanggung jawab yang kita terima itu sungguh karena kita mencintai, karena kita mengasihi iman kita, Tuhan kita, gereja kita, paroki kita, lingkungan kita, keluarga kita, wilayah kita, atau terpaksa? Saya yakin kita menerima tugas dan tanggung jawab dan melaksanakannya tidak karena terpaksa, tapi karena kita sungguh mencintai pekerjaan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dan lebih lagi, kita menerima dan melaksanakan itu karena kita mengasihi dan mencintai yang memberi tugas dan tanggung jawab itu kepada kita. Baik dalam konteks kemasyarakatan, lebih lagi dalam konteks agama, iman kita. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menjadikan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama menjadi motivasi kita menerima tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kita dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang juga dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati.